Pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar saat bulan hantu. Hai guys, jumpa lagi bersama saya, Ferrari. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa hingga saat ini ya guys ya. Oke, di bulan-bulan ini ya, bulan Agustus, kalau menurut kalender Cina itu katanya bulan ke-7 ya. Di Taiwan itu memperingati yang namanya bulan hantu. Nah, kalau di negara lain yang saya ketahui itu sama, yaitu di negara Hong Kong ya. Tapi kalau negara lain saya nggak tahu ya, kurang paham ya. Tapi yang saya tahu Taiwan sama Hong Kong itu hampir sama, memperingati bulan hantu juga. Kalau di Indonesia itu namanya Satu Suro. Jadi seingat saya ya, dan sepengalaman saya, bulan hantu sama bulan Suro atau Sasi Suro itu selalu bersamaan. Dan itu terus ya maju akan berkelanjutan, terus akan bareng seperti itu ya. Nah, di sini saya akan nge-sharekan sebuah larang-larangan atau pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar di bulan hantu. Oke, langsung yang pertama. Ini percaya nggak percaya ya, karena ini sudah menurut tradisi yang ada di Taiwan ya. Jadi selaku tamu, saya pribadi kerja di sini, saya wajib menghormati pantangan-pantangan tersebut ya gitu. Walaupun majikan saya nggak pernah ngomong, tapi seenggaknya saya mencoba untuk menghormati atau tidak melanggar pantangan-pantangan tersebut. Yang pertama, jangan menjemur atau mengeringkan baju di malam hari ya. Jadi tidak boleh mengeringkan baju ya, atau menjemur baju di malam hari. Apalagi itu suasananya di luar rumah ya. Di luar rumah itu nggak boleh. Kalau misalkan posisinya rumahnya tingkat ya, kayak rumah majikan saya ini tingkat 4, tempat menjemur bajunya di lantai 4 ya, itu nggak masalah karena itu posisi tidak di luar rumah, karena masih di dalam naungan rumah atau masih ada atap ya, itu nggak masalah ya. Kalau misalkan posisinya itu sudah di luar rumah ya, misalkan udah keluar dari rumah, itu tidak boleh, tidak dianjurkan untuk menjemur baju di malam hari atau mengangkat baju lainnya di malam hari, karena dipercaya biasanya ada roh-roh halus yang mungkin nempel di baju itu, pakai baju dan sebagainya gitu ya. Oke, yang kedua adalah mengambil foto di malam hari. Nah, kalau ini saya kurang paham ya sebenarnya, mengambil foto di malam hari maksudnya apa? Mungkin kalau menurut persepsi saya, kalau mengambil foto di malam hari itu mungkin katanya fotonya nanti mungkin akan berubah. Itu kalau dulu ya, kalau kabarnya begitu ya, berubah jadi makhluk halus atau mungkin roh-roh yang lain seperti itu ya. Katanya seperti itu gitu. Oke, kemudian yang ketiga yaitu bersiul pada malam hari. Nah, nggak boleh bersiul di malam hari ya. Kalau aturan orang Indonesia juga nggak boleh ya bersiul-siul di malam hari, katanya memanggil atau mengundang roh-roh jahat atau arwah-arwah untuk datang menemui kita, biasanya begitu. Jadi memang tidak diperbolehkan untuk bersiul di malam hari. Kemudian yang keempat ya, jangan menancapkan sumpit pada nasi. Nah, ini dari pertama saya awal datang ke Taiwan itu sudah dilarang seperti itu ya. Nggak bulan hantu aja ya. Jadi misalkan pada saat kita naruh makanan, nasi atau lainnya kita, terutama nasi ya, itu tidak boleh kita menancapkan sumpit di atas nasi. Itu sama aja memberikan sesembahan atau memberikan sebuah
apa ya, kayak semacam sesajen buat arwah-arwah yang mungkin tidak diterima sekarang ini, mungkin arwah yang gentayangan seperti itu ya. Jadi tidak dianjurkan untuk menancapkan sumpit di atas nasi ya. Oke, kemudian pelanggaran yang kelima yaitu jangan memakan persembahan untuk sembahyang. Nah, jadi dilarang makan persembahan sembayangan. Misalkan majikannya ngasih sembayangan, misalkan untuk arwah apa untuk di bulan hantu ini ya gitu ya. Kita dilarang makan itu karena takutnya, percaya nggak percaya, itu nanti ada roh, salah satu roh yang masuk, atau kita kesurupan, atau mungkin kita gimana, takutnya terjadi apa-apa seperti itu ya. Oke, kemudian yang keenam yaitu jangan mengambil uang bila ditemukan di jalan. Nah, ini sering banget ya. Kayaknya nggak cuma bulan hantu aja ya, kadang-kadang hari biasa pun, tapi yang paling sering kita temukan itu bulan hantu. Ada amplop merah atau hongpao ya, itu berserakan di jalanan misalnya tuh, itu jangan pernah diapa-apain ataupun disentuh ataupun diambil, apalagi sampai dibawa pulang. Aduh, ngeri banget. Menurut kepercayaan orang sini, kalau misalkan itu terjadi, itu biasanya itu orang yang buang sial ya, biasanya tuh buang sial di jalanan gitu kan. Takutnya nanti kamu malah kena sialnya juga, terjadi apa-apa dan kenapa-napa. Jadi tidak diperbolehkan untuk mengambil amplop yang dibuang di jalanan dalam bentuk apapun seperti itu ya gitu. Kemudian yang ketujuh yaitu jangan menaruh sandal menghadap ke kamar atau ke kasur. Nah, ini juga ya. Jadi kalau misalkan kalian tidur kebetulan pakai sandal ya, itu sandalnya, kepalanya jangan sampai diadepin ke kasur kalian dimana kalian tidur. Jadi harus bertolak belakang ya. Jadi kepala sandalnya itu ditaruh membelakangi kasur kalian, jangan sampai ditaruh kepalanya pas di kasur kalian. Nah, itu dipercaya katanya nanti dipakai roh halus ya, seperti itu. Nanti bisa jadi kalian ketumpangan. Jadi jangan sampai salah arah menaruh sendal ataupun sepatu ataupun apapun itu yang dipakai kaki itu ke arah kasur yang kita mau tidur, seperti itu ya. Kemudian yang ke-8 sekarang yaitu jangan menghiraukan atau menoleh bila nama kita dipanggil. Nah, terutama malam hari ya guys ya. Misalkan nggak ada orang, nggak ada apa, tiba-tiba kamu dipanggil, misalnya namanya Siti gitu kan. Padahal kamu ngerasa semua orang udah pada tidur gitu kan. Tiba-tiba kok ada yang ngedengar manggil nama kamu. Jangan menoleh atau apalagi jangan sampai bersuara atau menyahut itu ya. Karena itu pasti bukan suara manusia. Tentunya itu pasti suara roh-roh halus seperti itu ya. Jadi di malam hari kalau misalkan orang manggil-manggil kamu, jangan sekali-kali menyahut atau menoleh ya, biarkan saja, anggap aja tidak ada yang memanggil, seperti itu intinya ya. Oke, kemudian yang ke-9 ya, ini saya kurang paham, jangan menyebut kata yang berarti mati pokoknya ya, di sini sebutkannya. Jangan menyebutkan kata yang intinya saya kurang paham di sini ya. Ini kata-kata yang di Taiwan yang berarti mati atau kematian. Ya, itu kayaknya kata-kata yang sangat tabu dan tidak boleh diucapkan seperti itu ya. Kemudian yang ke-10 ya, tidak dianjurkan untuk menikah pada bulan hantu. Nah, ini sama ya, sama kayak bulan Suro ya di Indonesia ya. Di Indonesia juga sama, bulan Suro kalau belum habis tidak boleh melakukan pesta pernikahan, karena dipercaya kalau di Indonesia tuh ada yang melakukan pesta pernikahan ya di alam gaib sana ya, Ratu Pantai Selatan ya. Kalau di sini saya kurang paham kenapa tidak boleh melakukan pernikahan ya. Yang pasti yang jelas memang nggak boleh, dilarang. Mungkin takut sial atau mungkin takut kenapa-napa dengan pernikahannya, atau mungkin keluarganya nanti kenapa-napa, nggak tahu. Pokoknya ini pantangan dan tidak boleh dilanggar seperti itu ya. Terus kemudian yang ke-11, tidak dianjurkan untuk pindah rumah. Nah, jadi kalau misalkan pas waktu bulan hantu kayak gini dilarang pindah rumah ya. Takutnya nanti rumah baru yang ditempatin itu ada penunggunya, atau ada yang menempatin, atau ada yang menjaga, atau ada mungkin yang
sudah ada di situ ya berupa roh-roh halus seperti itu, takutnya seperti itu. Jadi tidak dianjurkan untuk berpindah tempat tinggal. Tunggu nanti sampai bulan hantu selesai baru nanti boleh pindah rumah atau pindah tempat tinggal gitu. Kemudian yang ke-12 ya, tidak boleh pergi ke pantai. Ya, kalau menurut yang saya tahu ya, ceritanya saya tahu tidak boleh pergi ke pantai karena ya kalau bulan-bulan hantu ini takutnya ada namanya roh kasat mata ya gitu ya. Biasanya itu menyerupai siapa gitu datang pas di pantainya, mungkin manggil-manggil kamu pas kamu di pantai gitu, kamu nggak tahu itu siapa, mungkin itu menyerupai wajah orang yang kamu kenal, terus dia misalkan manggil-manggil, terus kamu kemudian datang, nah akhirnya nggak apa namanya nggak sadar kamu terbawa arus pantai tersebut gitu. Jadi itulah pantangan-pantangan yang nggak boleh dilanggar maksudnya, yang boleh dilanggar. Mungkin buat temanku yang nonton video aku sekarang ini ada yang tahu pantangan-pantangan yang lain ya, masih banyak lagi kayaknya ya pantangan-pantangan yang lain ya. Tidak boleh menyanyi, itu mungkin bisa jadi nggak boleh nyisin, nggak boleh berkaca seperti itu ya. Jadi banyak pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar pada waktu bulan hantu ini. Nggak boleh teriak-teriak di malam hari dan sebagainya ya. Jadi ya percaya nggak percaya karena ini adalah sebuah adat istiadat ya. Jadi ya kalau misalkan dilanggar ya berbahaya, kalau dipercaya ya kejadian beneran seperti itu ya. Yang namanya juga adat sudah dari turun temurun ya, itu harus tetap apa yang namanya ya, dipatuhi dan dihormati, ini seperti itu ya. Oke, itu aja sharing hari ini mengenai tentang pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dilanggar saat bulan hantu ya, seperti itu pantangannya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan dan tetap seperti biasa. Aku doakan semoga semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Oh ya, satu hal lagi, katanya ya tidak boleh pakai baju warna hitam dan baju warna merah malam hari ya, tapi ya karena sosok itu, arwah-arwah atau mungkin roh-roh itu menyukai warna merah sama warna hitam. Jadi tidak dianjurkan untuk keluar di malam hari dengan memakai baju warna merah dan warna hitam seperti itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih bagi yang udah nonton videoku dari awal sampai habis. Terima kasih untuk semuanya dan aku doakan semoga semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian pada orang dengan Tuhan di kelas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan tentunya vlog terbaru bersama VV Vlog yang lainnya. Sampai jumpa lagi kesempatan dan tetap salam persahabatan dari VV. Bye bye.